Halo, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Thomas Darmawan, mahasiswa Universitas Ciputra, ingin menjelaskan terkait value proposition canvas dari PT GWS Medica. Untuk company profile singkat PT GWS Medica, GWS Medica sendiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di industri kesehatan yang didirikan pada tahun 2022 akhir yang memiliki dedikasi untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dengan membangun hubungan jangka panjang bersama pasien dan menciptakan masa depan layanan kesehatan di Indonesia. PT GWS Medica berfokus untuk mendirikan apotik beserta kliniknya di lingkungan apartemen di Jakarta dengan target penghuni apartemen secara spesifik dan masyarakat yang tinggal di sekitar apartemen. Untuk apotik dan klinik GWS Medica, kami menawarkan pelayanan antara lain penjualan obat, konsultasi obat, pengantaran obat gratis, vaksinasi, konsultasi dengan dokter, medical check-up, vaksinasi khusus untuk umroh, dan juga injeksi vitamin. PT GWS Medica selain melakukan segmentasi, tapi GWS Medica juga melakukan suatu pembentukan yang kita sebut sebagai buyer persona. Buyer persona dengan segmentasi tentunya memiliki perbedaan, di mana biasanya segmentasi dilakukan dengan skala yang lebih besar, di mana kita membagi kelompok-kelompok pasar, sedangkan buyer persona sifatnya sedikit lebih individual dan menghasilkan karakteristik pelanggan yang lebih spesifik. Tujuan dari buyer persona adalah memahami pelanggan secara lebih personal, membantu membuat strategi pemasaran yang lebih spesifik dan relevan untuk menyasar konsumen tersebut. Buyer persona lebih fokus kepada individu, bukan kelompok besar, dan data yang didapatkan berdasarkan kualitatif dan wawasan mendalam, termasuk perilaku, motivasi, tujuan, dan juga tantangan konsumen. Buyer persona juga menggambarkan profil pelanggan secara lengkap dengan cerita dari mereka. Di sini saya mencoba untuk membuat 5 buyer persona yang ada di PT GWS Medica, di mana yang pertama adalah Young Urban Professional, persona yang kedua adalah Young Family Parent, persona yang ketiga adalah Elderly Retiree, persona yang keempat adalah BC Business Owner, lalu yang terakhir adalah Freelancer in the Creative Industry. Yang buyer persona yang pertama adalah Young Urban Professional. Di sini backgroundnya dia adalah seorang analis keuangan di perusahaan multinasional, pindah ke Jakarta untuk pekerjaan, hidup mandiri dan fokus pada pengembangan karirnya, di mana memiliki tantangan sulit meluangkan waktu untuk kunjungan medis, membutuhkan layanan yang dapat dijadwalkan secara fleksibel, memiliki hobi ringan olahraga ringan di seperti jogging di gym apartemen, berlangganan aplikasi kesehatan, menikmati kuliner, nongkrong bersama teman. Secara demografik adalah pria wanita berusia 25 sampai 32 tahun, penghasilan 100 juta per tahun, tinggal di apartemen premium dekat kantor. Goalsnya adalah menjaga kesehatan di aktivitas yang padat. Ketakutan terbesarnya adalah sakit yang mengganggu performa kerja, tidak mendapatkan perawatan yang berkualitas, dan common objektifnya adalah apakah layanan ini cukup cepat untuk jadwal saya yang sibuk? Saya butuh layanan pengantaran obat yang benar-benar efisien. Persona yang kedua adalah young family parent, digambarkan dengan orang tua muda dengan satu anak balita, suami bekerja, istri rumah tangga, demografinya pria wanita usia 30 sampai 40, penghasilan tahunan lebih mapan 150 juta, tinggal di apartemen. Tujuannya adalah memberikan perlindungan terbaik kepada keluarga, vaksinasi anak yang nyaman, mengurangi biaya kesehatan,
dengan pengantaran obat gratis. Ketakutan terbesarnya tentu adalah anak yang sakit mendadak, biaya kesehatan tinggi yang tidak terduga. Tantangannya adalah sulitnya mengatur waktu, khawatir anak-anak sakit karena tinggal di lingkungan apartemen yang padat penduduk. Common objektifnya adalah apakah dokter di klinik GWS Medika akan ramah terhadap anak-anak. Lalu bagaimana jika saya ingin vaksinasi anak cepat dan tanpa antrian panjang? Persona yang ketiga adalah elderly retiree, digambarkan dengan pensiunan PNS tinggal bersama pasangan, anak-anak tinggal di luar kota, demografi 60 sampai 70 tahun, penghasilan dari pensiun 100 juta per tahun, tinggal di apartemen, tujuan hidupnya adalah mempertahankan gaya hidup sehat di tengah usia lanjut, mengakses layanan konsultasi obat, injeksi vitamin, mendapatkan vaksinasi rutin seperti flu dan pneumonia. Tantangannya adalah sulit pergi jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan sudah pasti karena ini adalah orang tua ya, lansia. Ketakutan terbesarnya adalah masalah kesehatan mendadak tanpa akses yang cepat, ketergantungan pada anak-anak untuk kesehatan sehingga mereka memutuskan untuk mandiri terhadap kondisi kesehatan mereka. Common objektifnya tentunya karena orang yang sudah pensiun adalah melihat apakah ada diskon khusus untuk usia mereka dan apakah saya memerlukan konsultasi dengan dokter yang lebih sabar dan teliti, mengingat orang tua terkadang memerlukan penjelasan yang lebih mendalam dan berulang. Buyer persona yang keempat adalah BC, Business Owner. Demografinya adalah pria wanita usia 35 sampai 45 tahun, penghasilan tahunan yang lebih besar dibanding sebelumnya 200 juta. Backgroundnya adalah pemilik bisnis kecil di bidang kuliner, menjalankan bisnisnya dari apartemen, single, dan sangat sibuk. Goalsnya adalah mendapatkan layanan kesehatan tanpa mengganggu jadwal bisnisnya tentunya karena seperti yang kita tahu ya, pemilik bisnis jarang sekali mau meluangkan waktunya untuk meninggalkan bisnis. Iya. Goals yang kedua adalah konsultasi dokter yang fleksibel, layanan pengantaran obat yang cepat dan efisien. Mereka tidak mencari biaya yang gratis. Mereka lebih fokus kepada kecepatan dan efisiensi. Lalu ketakutan terbesarnya adalah kesehatan buruk yang menghambat produktivitas, kehilangan peluang bisnis karena sakit. Sehingga common objektifnya adalah apakah mereka dapat konsultasi secara online sehingga tidak mengorbankan peluang bisnisnya untuk sekedar pergi ke layanan kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana jika saya membutuhkan layanan darurat saat malam hari. Persona yang terakhir adalah freelance in the creative industry. Demografinya digambarkan dengan pria wanita usia 27 sampai 35, penghasilan bulanan 8 sampai 15 juta tergantung proyeknya karena freelance ya. Goalsnya adalah menjaga produktivitas meskipun sering lembur, mendapatkan layanan kesehatan untuk mencegah burnout. Ketakutan terbesar adalah kehilangan klien karena produktivitas menurun. Yang kedua adalah masalah kesehatan kronis akibat gaya hidup yang tidak teratur ya. Sehingga common objection-nya adalah apakah layanan bisa diakses tanpa antrian panjang atau adakah promo khusus untuk layanan tertentu. Oke, berikut adalah value proposition canvas dari masing-masing buyer persona yang sudah disebutkan sebelumnya. Di mana yang pertama kita mencoba untuk menggambarkan products atau service. Ada Green Creators, ada Pain Relievers, Customer Gains, Customer Pains, dan juga Customer Jobs. Di mana di sini Customer Jobs bukanlah pekerjaan konsumen, tetapi merupakan aktivitas utama dari customer kita atau kegiatan harian dari customer. Seperti di sini digambarkan bahwa yang urban profesional berangkat kerja ke pusat kota dengan jadwal yang tetap, menjaga produktivitas meskipun sibuk, memanfaatkan layanan kesehatan tanpa harus menunggu lama. Yang kedua adalah customer gains, di mana customer gains adalah harapan konsumen terhadap produk atau sesuatu yang bisa membuat konsumen bahagia terhadap produk yang kita tawarkan. Tentunya di tengah kesibukannya, mereka menginginkan mengingat otomatis untuk jadwal medis,
akses layanan kesehatan yang cepat dan fleksibel, pengantaran obat langsung ke apartemen. Sedangkan untuk customer pains di sini adalah sesuatu yang bisa membuat konsumen kita kecewa. Ini harus ditulis dari yang paling serius hingga yang paling minimal resikonya. Yang pertama, customer pains adalah sulit meluangkan waktu untuk konsultasi medis karena jadwal kerja yang sibuk, khawatir tentang kualitas layanan kesehatan, tidak efisien jika harus mengantri lama. Lalu untuk produk dan service, kita bisa menuliskan secara singkat produk atau jasa yang dijual dengan disertai sedikit penjelasan gitu ya. Yang pertama adalah kita akan menawarkan aplikasi kesehatan yang terintegrasi. Tentunya kita menawarkan konsultasi medis yang fleksibel karena si customer ini membutuhkan konsultasi yang fleksibel dan juga pengantaran obat gratis tentunya supaya tidak menunggu lama. Lalu untuk gain creator adalah keunggulan produk atau jasa yang dijual seperti layanan konsultasi. Kita tawarkan online atau offline dengan waktu yang fleksibel. Kita juga menawarkan aplikasi yang mempermudah pengaturan jadwal konsultasi, pengantaran obat gratis dan cepat. Untuk penilai levelnya adalah mungkin seperti janji atau komitmen kita yang kita berikan kepada konsumen melalui produk atau jasa kita, seperti konsultasi medis tanpa antrian, fasilitas dekat apartemen untuk mengurangi waktu perjalanan, dan juga pengingat otomatis untuk jadwal perawatannya. Yang kedua adalah untuk young family parents, customer gains-nya, perlindungan kesehatan terbaik untuk keluarga, pelayanan vaksinasi anak yang mudah dan cepat, hemat biaya melalui kesehatan keluarga, customer pain-nya adalah anak sakit mendadak tanpa layanan cepat, biaya kesehatan tinggi, sulit menemukan dokter ramah anak, customer jobs mengurus kesehatan anak dan keluarga, memastikan anak mendapatkan vaksinasi tepat waktu, mengatur jadwal antara pekerjaan dan kesehatan keluarga. Sehingga produk dan jasa yang bisa kita tawarkan adalah program kesehatan keluarga, konsultasi dokter anak yang ramah, dan pengantaran obat gratis. Untuk gain creatorsnya adalah diskon tentunya untuk kesehatan keluarga, layanan vaksinasi anak yang nyaman dan tanpa antrian, tentunya juga konsultasi dokter anak dengan pendekatan yang ramah anak. Untuk penalty leversnya adalah pengingat otomatis untuk jadwal vaksinasi. Seperti kita tahu, vaksinasi membutuhkan jadwal yang tepat. Yang kedua adalah pengantaran obat. Yang ketiga adalah solusi hemat biaya untuk kebutuhan keluarga. Untuk bayar persona ketiga, elderly retiree. Untuk lansia gitu ya, pensiunan. Customer gains-nya adalah akses layanan kesehatan yang dekat dan mudah diakses, harga layanan yang transparan, perawatan rutin untuk kesehatan jangka panjang. Customer jobs-nya adalah menjaga gaya hidup sehat dengan aktivitas ringan, mendapatkan layanan vaksinasi dan konsultasi obat yang baik, mengelola kesehatan tanpa harus mengandalkan anak-anak mereka. Customer pains-nya tentunya adalah sulit bepergian jauh untuk layanan medis mengingat usia yang sudah cukup lanjut, biaya layanan kesehatan yang tidak pasti mengingat mereka adalah pensiunan, kurangnya pendekatan personal dari tenaga medis di mana biasanya orang lansia butuh pendekatan yang lebih personal gitu ya. Sehingga produk dan jasa yang bisa kita tawarkan adalah konsultasi dokter khusus untuk lansia, layanan injeksi vitamin dan vaksinasi yang rutin yang dibutuhkan oleh lansia, dan juga diskon layanan khusus untuk mereka. Gain Creators-nya sendiri adalah diskon khusus untuk lansia, layanan konsultasi dengan pendekatan personal, pengingatan untuk vaksinasi dan check-up rutin. Untuk penalty reverse-nya adalah pengantaran obat langsung ke apartemen, konsultasi medis yang ramah dan sabar, program layanan kesehatan transparan dan terjangkau. Untuk bayar persona selanjutnya adalah freelancer in the creative industry. Untuk customer gains-nya adalah layanan kesehatan fleksibel sesuai jadwal tidak teratur, program kesehatan terjangkau, akses cepat tanpa antri. Untuk customer jobs-nya adalah menyelesaikan proyek kreatif dengan produktivitas tinggi,
menjaga kesehatan di tengah jadwal kerja yang tidak teratur, mengingat mereka adalah freelancer ya. Lalu adalah mendapatkan akses layanan kesehatan yang efisien. Untuk customer pains-nya adalah penghasilan fluktuatif, membuat mereka sulit mengelola keuangan untuk kesehatannya. Lalu tidak ada layanan fleksibel sesuai gaya hidup, burnout akibat gaya hidup tidak teratur. Sehingga produk dan jasa yang bisa kita tawarkan adalah layanan konsultasi fleksibel, lalu ada program medical check up dengan promosinya untuk mencegah mereka sakit lebih lanjut gitu ya. Jadi kita deteksi dini. Lalu adalah pengantaran obat muah. Untuk gain creators-nya adalah pemulayanan kesehatan untuk penghasilan yang fluktuatif. Nanti kita sesuaikan programnya seperti apa. Lalu layanan fleksibel untuk jadwal yang tidak teratur. Solusi preventif untuk menjaga produktivitas. Pain relievers-nya adalah pengantaran obat hemat, konsultasi medis fleksibel, lalu promo medical check-up untuk mendukung kesehatan. Lalu untuk buyer persona yang terakhir adalah BC Business Owner, di mana customer gains adalah solusi medis tanpa mengganggu jadwal kerja, mengingat mereka adalah pebisnis yang sangat sibuk, dan akses layanan kesehatan yang fleksibel, serta program layanan kesehatan darurat. Untuk customer jobs adalah mengelola bisnis dari apartemen dengan produktivitas tinggi, mereka mengakses layanan medis dengan cepat saat dibutuhkan, memastikan kesehatan tetap prima untuk mendukung pekerjaan mereka. Customer pains-nya adalah tidak ada waktu untuk antri ataupun perjalanan menuju layanan kesehatan, sulit menemukan layanan medis yang memiliki pelayanan cepat, khawatir tidak ada akses layanan darurat, sehingga produk dan jasa yang bisa kita tawarkan adalah program konsultasi medis fleksibel, layanan darurat yang 24 jam, dan juga layanan pengantaran obat. Untuk gain creators-nya adalah program konsultasi dokter fleksibel, baik online maupun offline, layanan darurat yang tersedia 24 jam, pengantaran obat cepat. Untuk pain relievers-nya adalah layanan medis tanpa antrian, program fleksibel untuk kesehatan di luar jam kerja, dan juga solusi efisien untuk waktu yang terbatas. Demikian terkait presentasi mengenai value proposition Canvas dan juga penjelasan terkait buyer persona yang ada di PT GWS Medica. Dengan harapan bahwa jika kita lebih memahami buyer persona dan dapat menentukan value proposition Canvas yang tepat, kita dapat menyasar dan membangun hubungan yang lebih personal dengan konsumen kita. Demikian, terima kasih.